Apa sebab kita perlu untuk membaca Muslim ini, khususnya bagi para muslimah, sebagai figur yang harus mereka contoh, figur yang harus mereka teladani, yang harus mereka pahami, yang harus mereka hayati, karena wanita ini sudah sukses masuk, sukses mencapai seluruh impiannya kaum muslimah di dunia, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesuksesan itu dia dapatkan ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah wafat. Ajaib, bukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para pendengar rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan barangkali beberapa penjelasan singkat dan ringkas terkait buku Ummu Sulaim binti Milhan ini, ya, sahabiah kesayangan, teladan wanita atau teladan para wanita akhir zaman. Ya. Kenapa kita ambil akhir zaman? Karena memang kita ya berada di penghujung zaman begitu ya. Bukan dalam artian besok pasti kiamat, tidak. Namun kita melihat dari berbagai riwayat-riwayat Rasulullah SAW betapa banyaknya hari ini kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Yang diantaranya adalah diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama, menyebarnya kebodohan, maraknya perzinahan, ya, khabar diminum di mana-mana, banyaknya pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Tentu bukan berarti karena itu adalah tanda-tanda kiamat terus kita biarkan begitu saja, tidak. Tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan ilmu, mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain, dan hal-hal yang semisal dengannya. Karena kita tidak dituntut untuk hasil, namun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usaha. Hasilnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh untuk apa? Untuk berencana, menyampaikan dan bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah bertekad pada sesuatu, ya kita bertekad untuk berdakwah, ya, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid dan lain sebagainya, maka tinggal satu saja, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang biograf Ummu Sulaim binti Milhan. Kenapa? Karena salah satu metode Quran itu adalah membuat adanya penokohan. Ini sudah saya sampaikan juga dalam beberapa kesempatan ya, barangkali salah satu dari metodenya Al-Quran itu adalah membuat adanya penokohan, ya, penokohan untuk kita teladani. Tapi penokohan itu bukan untuk dikultuskan. Ini berbeda dengan bentuk sejarah dari agama lain. Ini salah satu mengapa di dalam Al-Quran itu kalau kita melihat hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu menegaskan tentang tokoh tertentu, tidak menjelaskan tentang tempat di mana kejadian, tokoh di mana, apa dia, tempat lahirnya di mana, kemudian nasabnya bagaimana, tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seandainya kita buka perjanjian lama misalnya atau Taurat Ibrani. Ya kita seperti membaca novel kalau kita buka itu. Dia seolah-olah lengkap sekali, kayak buku sejarah lah. Al-Quran bukanlah buku sejarah, tapi Al-Quran mengandung nilai sejarah. Itu ini berbeda antara buku sejarah dengan kitab yang mengandung nilai sejarah. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan sejarah itu bukan untuk diketahui, tetapi untuk diteladani. Ini bedanya. Karena kalau kita ketika mendengar sejarah itu, ada yang sifatnya informatif saja. Ingin mengetahui, oh begitu. Tidak. Ini disebutkan di Al-Quranul Karim dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Ya, dan seluruh yang kami kisahkan kepada mulai kisah para rasul itu, wahai Muhammad, adalah apa-apa yang dapat atau adalah agar kami menguatkan hatimu dengannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah
para rasul kepada Rasulullah SAW untuk diceritakan, bukan untuk hanya diketahui saja, tetapi memang Allah Subhanahu Wa Taala seleksi hal-hal dari sejarah itu yang memang untuk meneguhkan beliau. Jadi tidak semuanya diceritakan begitu. Beda dengan sejarah agama lain barangkali yang semuanya diceritakan, bahkan hal-hal yang tidak penting pun diceritakan, bahkan hal-hal yang negatif pun dalam artian secara fitrah diingkari manusia diceritakan juga, seperti bahkan hal-hal yang tidak penting untuk diketahui diteladani seperti nasab-nasab pun disampaikan juga di sana. Saya kira itu tidak penting. Al-Quran bukanlah kitab yang seperti itu. Ini salah satu dari bentuk yang harus kita teladani dari Al-Quranul Karim. Ketika kita bicara tentang sejarah, bukan hanya informasi yang ingin kita sampaikan, tapi keteladanan apa yang bisa kita dapatkan darinya. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanyai tentang hikmah mengapa surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluth Al-Quran. Dia serupa atau membandingi sepertiga Al-Quran. Karena beliau menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu secara umum itu cuma terbagi menjadi 3 jenis saja. Itu tauhid, qisas, dan ahkam. Tauhid, kisah-kisah, indah sejarah, dan ahkam, hukum-hukum. Nah, inilah kita belajar fikih nantinya. Dan Al-Ikhlas itu semua isinya adalah tauhid. Bahkan seluruh inti tauhid ada di sana. Makanya disebut oleh Al-Quran, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sepertiga Al-Quran. Ya. Sepertiga lagi tentang kisah, sepertiga lagi tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Ini salah satu dari perlunya sejarah. Secara isyarat, ya, Al-Quran mengisyaratkan pentingnya bagi kita untuk belajar sejarah. Itu sebenarnya. Dan menyampaikan sejarah itu merupakan salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan ajarannya. Begitu juga seharusnya kita, ketika kita berdakwah, ya kita harus menyampaikan sejarah juga. Bahkan agama kita itu 100% adalah sejarah. Al-Quran dan Sunnah itu ya sejarah. Ya. Athar para sahabat itu sejarah. Cuman bedanya sejarah kita jauh lebih tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena kita sudah punya perangkat yang tidak ada di agama lain. Apa perangkat itu? Ya, perangkat untuk menetapkan nilai sejarah itu fakta atau tidak, bisa diikuti atau tidak. Apakah itu? Itu kita sebut dengan sanad. Sebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan al-isnadu minad din laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad-sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad maka akan berbicara semaunya. Karena dari sanad ini kita mengetahui rentetan atau mata rantai penyampaian sejarah itu sampai si pelaku sejarah itu sendiri. Nah, makanya muncullah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penelitian terhadap sanad seperti ilmu jarh wa ta'dil, ya, ilmu hadis. Walaupun ada beberapa cara perbedaan ketika berbicara tentang sejarah dengan bicara tentang hadis. Tapi intinya inilah bentuk dari kekayaan agama kita. Di mana kita bicara sejarah itu tidak lagi hanya berasumsi saja, tidak hanya berteori saja. Bagaimana dilakukan oleh para pakar sejarah lain di dalam agama-agama yang lain. Sampai bahkan agama lain itu terpaksa harus mengekstrak ilmu yang mereka dapatkan dari Yunani, disebut dengan hermeneutika, untuk menegaskan atau untuk mengkualifikasikan dan memfilter nilai-nilai sejarah yang benar atau tidak dalam kitab mereka. Ya, hermeneutika namanya. Dan ini pernah dilakukan oleh sebahagian pakar yang mengaku Islam untuk diterapkan pada Al-Quran. Tapi sayang, tidak akan pernah berhasil sampai hari kiamat. Karena Al-Quran tidak pernah butuh dengan ilmu apapun kecuali yang digariskan Al-Quran itu sendiri. Tidak butuh dengan mitologi-mitologi Yunani atau ilmu-ilmu yang berasal dari mitologi Yunani itu, ya, yang berasal dari kata Hermes, dewa kebijaksanaan katanya. Kita tidak butuh yang seperti itu. Ini salah satu dari kekayaan agama kita yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran ketika menyampaikan sejarah itu bukan sebagaimana agama lainnya, hanya menyampaikan sejarah sudah selesai. Bahkan banyak yang cenderung itu kita katakan mitos atau dongeng gitu, ya, yang kadang-kadang di luar akal manusia begitu. Namun tidak, Al-Quran ketika menyampaikan sejarah itu, dia sistematis sekali. Di antara manhajnya Al-Quran dalam sejarah itu adalah melakukan adanya penokohan atau role model dengan orientasi peneladanan atau keteladanan. Ini yang penting. Ini kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim soal Mumtahanah. Allah berfirman ketika bicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan uswatun hasanah yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Soal Mumtahanah ayat 4. Ini ketika Allah bicara tentang al-wala' wal bara', bicara tentang tauhid. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan seterusnya. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah itu suri tauladan, uswatun hasanah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu akan menjadi sejarah ke depannya, dan memang betul beliau akhirnya menjadi sejarah. Beliau adalah tokoh sejarah juga. Tapi apa orientasinya? Keteladanan. Tidaklah satu pun disebutkan tentang diri Nabi SAW kecuali itu mengandung keteladanan bagi kita. Makanya salah satu biografi yang paling lengkap di muka bumi ini adalah biografinya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di dalam agama-agama lain, tokoh-tokoh lain tidak ada. Rasulullah SAW itu disampaikan mulai dari beliau lahir, mulai dari beliau anak kecil, sampai beliau remaja, sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah, sampai beliau menjadi nabi. Disampaikan semuanya, ada sejarahnya. Karena memang beliau adalah sengaja memang Allah Subhanahu wa taala buat untuk role model bagi umat-umat setelah beliau, khususnya umat Islam. Termasuk diantaranya bagaimana beliau ketika menjadi suami, bagaimana ketika beliau menjadi seorang anak, bagaimana ketika beliau menjadi seorang pemimpin, bagaimana ketika beliau berhadapan dengan musuh beliau, sampai hal-hal yang berkaitan dengan privasi beliau pun juga kita dapati, bagaimana beliau mandi, bagaimana beliau buang air, bagaimana beliau ketika bersama istrinya di kamar, bagaimana beliau ketika makan, bagaimana ketika beliau berperang, bagaimana ketika beliau dalam keadaan sedih, menangis, bagaimana ketika beliau tertawa, bagaimana ketika beliau keliru, banyak sekali. Ini salah satu manhaj Quran yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lainnya, Masya Allah. Ya. Yang kedua adalah perhatian kepada perempuan. Ini salah satu dari Al-Quran. Tapi tetap berhubungan dengan yang pertama tadi. Perhatian pada perempuan, tapi dengan orientasi peneladanan atau keteladanan. Bukan maaf hanya untuk melukiskan bagaimana Al-Quran itu, wanita itu, melukiskan bagaimana wanita itu, bagaimana caranya untuk menginformasikan tentang wanita itu. Tidak. Al-Quran bukanlah kitab khusus didedikasikan untuk menggambarkan personal tertentu, tidak. Al-Quran itu semuanya adalah keteladanan, peneladanan, dan lepas gitu. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang Rasulullah SAW, apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu teladan semua isinya. Dan Al-Quran itu yang bentuk akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada anak, dan seterusnya. Perhatian pada perempuan ini yang harusnya kita garis bawahi. Melihat bagaimana, karena hari ini banyak wanita, dan mayoritas penduduk dunia itu adalah wanita. Ya, seharusnya role model atau keteladanan yang seharusnya mereka teladani itu seharusnya lebih banyak, karena mereka jumlahnya paling banyak di muka bumi ini dibandingkan laki-laki. Kita menemukan ada namanya fikih wanita, tidak ada fikih laki-laki. Kita temukan dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat wanita, bukan surat Ar-Rijal, enggak ada. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan pada satu surat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita role model perempuan yang harus dijauhi dan role model perempuan yang harus diikuti. Kita bisa buka surat At-Tahrim, mungkin sebagian pasti sudah hafal barangkali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Allah jadikan perumpamaan bagi orang kafir untuk dijauhi oleh orang mukmin tentunya. Siapa istri Nuh dan istri Lut? Allah sebutkan. Orientasinya keteladanan. Allah tidak menyebutkan siapa namanya, di mana mereka berasal, dari kota mana, kapan mereka lahir, kapan mereka mati, enggak disebutkan. Karena kenapa? Karena yang intinya adalah keteladanan dari mereka. Adapun istri dan Lut ini keteladanan untuk negatif, dalam artian untuk dijauhi. Ya, antitesa terhadap keteladanan itu sendiri. Yang kedua adalah ketika Allah bicara tentang role model yang harus diikuti dari kaum muslimah. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setelah ayat ini, ayat ke-11, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah telah memberi perumpamaan bagi orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Itu juga tidak dapat dinamanya ini dalam Al-Quran. Tidak dapat dinamanya dalam sunnah, namanya Asyah binti Muzahib. Dan Al-Quran juga sama, banyak tokoh-tokoh yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya. Seperti Ashabul Kahfi, ya. Ada beberapa nama Nabi tidak disebutkan juga namanya. Dan bahkan nama-nama Nabi cuma 24 atau 25 orang aja yang disebutkan namanya. Ya, 24 atau 25 lah. Tidak seperti banyak di perjanjian lama atau perjanjian barunya ahli kitab, tidak ditemukan. Dalam Al-Quran sedikit sekali, tidak seperti mereka. Kenapa? Salah satunya itu. Karena Al-Quran itu ketika membuat adanya penokohan dalam Al-Quran bukan untuk dikultuskan. Beda dengan ahli kitab. Ahli kitab akhirnya memang mereka kultuskan kan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan wafat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur
nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat beribadah, tempat-tempat sujud. Karena mereka mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Ya, kenapa bisa terjadi pengkultusan itu? Karena kitab mereka yang mereka intervensi, yang mereka ubah-ubah. Yang awalnya mungkin tokoh itu disebutkan untuk diteladani saja, diambil kebaikan darinya, tapi justru mungkin karena adanya kecintaan yang berlebih, malah dielu-elukan. Atau bahkan ada juga yang direndahkan. Itu juga dalam Al-Quran ada kali tokoh-tokoh itu disebutkan bukan hanya untuk orientasi keteladanan saja, tapi juga untuk orientasi pembelaan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, ya kan? Wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Mana Allah membela Sulaiman dari tuduhan sebagai ahli sihir. Ya, karena orang Yahudi itu menuduh Sulaiman itu dipengaruhi oleh istrinya. Dan istrinya ini dituduh oleh mereka sebagai tukang sihir. Dan Sulaiman itu tidak disebut sebagai nabi di dalam kitab mereka. Bila di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nabi dengan jelas. Itu juga ketika bicara tentang Maryam, ya tidak ada yang melakukan pembelaan kepada Maryam kecuali Al-Quran secara eksklusif. Ya, tidak ada yang sempat berikan klarifikasi. Nabi Isa alaihissalam tidak sempat berikan klarifikasi karena beliau sibuk berdakwah dan akhirnya menjadi bulan-bulanannya orang-orang Yahudi. Ya. Salah satunya kitab yang turun setelah Injil yang membela Maryam secara total adalah Al-Quranul Karim. Bahkan ada satu surat yang khusus didedikasikan untuk itu, yaitu surat Maryam. Karena beliau dituduh pezina, wanita yang tidak baik-baik oleh Yahudi. Banyak lagi nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an untuk dibela, seperti Nabi Harun juga. Dan Nabi Harun difitnah di dalam kitabnya ahli kitab sebagai pembuat patung anak sapi. Ya, sementara di Al-Qur'an justru tidak, Samiri yang disebutkan. Ya. Baik.